Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada. Inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran Sabtu 16 Juli 2022 dengan Sari Berita. Kendalikan harga bahan pokok di pasaran, Bulog ngada gelar operasi pasar. Komisi 2 DPRD ND desak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND segera angkut tumpukan sampah di Jalan Udayana. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Kendalikan harga bahan pokok di pasaran, Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bajawa gelar operasi pasar. Reporter Suimam melaporkan. Pemimpin Perum Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bajawa, Elita J. Mautang, kepada RRI Jumat 15 Juli 2022 mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya menggandeng Kejaksaan Negeri Bajawa dalam rangka menyambut HUT Adiaksa ke-62. Operasi pasar ini dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Bajawa, berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 15, 18 sampai 19 Juli 2022 mendatang. Kami kebetulan karena bertepatan dengan hari ulang tahun Adiaksa, jadi kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bajawa untuk melakukan operasi pasar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Bajawa. Jadi hari ini, kemudian hari Senin dan hari Selasa nanti. Jadi beberapa komoditi ini, memang kalau hari ini penyediaan komoditinya masih terbatas, tapi ya kami berupaya supaya nanti di hari Senin sama hari Selasa itu penyediaan komoditi lain di luar beras ini sudah bisa banyak stoknya, jadi bisa membantu masyarakat. Dijelaskan, tujuan digelarnya operasi pasar melalui pasar murah ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat harga bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan. Khususnya masyarakat Kabupaten Ngada, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok lain di luar beras, karena sekarang ini masih masa panen, misalnya minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam dan lain-lain itu, saya berharap masyarakat tetap tidak panik karena memang kondisi sekarang seperti itu, mungkin karena ketiadaan stok di lapangan, tapi kami dari Bulog berupaya bekerja sama dengan mitra-mitra kami untuk melaksanakan pasar murah. Lanjut Elita menuturkan, terkait dengan harga bahan pokok yang merangkak naik di pasaran, pihaknya akan terus gencar melakukan pasar murah di semua lokasi kecamatan yang ada di Ngada. Ditambahkan, untuk diketahui harga kebutuhan pokok yang naik di pasaran saat ini adalah bawang merah dan bawang putih dari harga biasanya per kilo Rp20.000 sampai Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilonya. Sedangkan harga kebutuhan pokok lainnya di pasaran masih relatif stabil. Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu kabupaten yang masuk zona kuning masalah stunting. Laporan Fernanda Garus. Prevalensi tingkat angka stunting di Kabupaten Flores Timur sebanyak 20,4%, dengan angkanya 3.636 bayi stunting. Pada tahun 2023 mendatang, angka stunting ini ditargetkan mampu turun menjadi 10%. Sementara dalam sisa waktu 2022 ditargetkan akan menurun hingga angka 15%. Untuk program penurunannya juga telah dilaksanakan sejak 5 tahun lalu oleh pemerintah daerah Flores Timur, yakni Gerobak Cinta atau pemberian makanan tambahan untuk bayi dan balita selama 90 hari. Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur, Sri Ardi Rahaju Esos MAP kepada RRI Jumat kemarin mengatakan, berdasarkan data penimbangan bayi bulan Februari, sebanyak 17 desa memiliki bayi stunting. Menurutnya, dari hasil data di lapangan, masih banyak keluarga yang berisiko stunting di Kabupaten Flores Timur. Data dari BKKBN tahun 2021 menunjukkan sebanyak 60.885 keluarga didampingi, sementara keluarga sasarannya sebanyak 32.757 terdiri dari remaja calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin, ibu memiliki balita yang dalam taraf prasejahtera dan pendidikan ibu rendah. Jadi ini perlu kerja keras dari semua unsur, bukan hanya satu atau dua unsur, tapi semua. Kita ada beberapa OPD yang menangani stunting secara konvergensi. Itu pemberian makanan tambahan ini dengan dana desa juga dari masing-masing desa, dan terbukti dengan itu stunting semakin menurun. Ya, tapi kita tetap harus bekerja keras lagi, bukan berarti kita senang berbangga diri bahwa stunting sudah menurun, tapi kita harus terus bekerja dengan baik, berkolaborasi sampai ke desa-desa. Kami punya dinas ada tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga harus selalu mendampingi
keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Pihaknya juga terus melakukan pendampingan dan melakukan sosialisasi tidak hanya pada masyarakat umum, melainkan juga pada murid sekolah guna mempersiapkan generasi yang berkualitas, kemudian melakukan pendampingan bersama forum anak serta calon pasutri. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Komisi 3 DPRD ND mendesak Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten ND untuk segera mengangkut tumpukan sampah dalam wilayah kota ND. Salah satunya tumpukan sampah yang terletak di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan ND Tengah. Laporan Rovinus Sula. Hal tersebut disampaikan Yohanes Marianus Kota, yakni Kota saat rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPRD ND bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten ND di ruang rapat gabungan Komisi DPRD ND pada Kamis 14 Juli 2022. Yakni Kota mengatakan Dinas Lingkungan Hidup terkesan membiarkan tumpukan sampah karena sudah sekian lama menumpuk di tempat yang sama. Jika dibiarkan maka akan menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan di sekitar. Yakni menanyakan mengapa Dinas Lingkungan Hidup membiarkan, apakah DLH tunggu ada masalah baru turun lapangan? Dinas Lingkungan Hidup semestinya harus turun, lihat dan angkut sampah ke tempat pembuangan terakhir, tegas Yani Kota. Coba apakah di sini Udayana tuh kenapa saya punya sampah di situ tuh? Pak, sampah sampai di luar, lalat semua. Kenapa itu tidak diangkat? Saya ini sudah kali kedua yang saya sampaikan ya. Kenapa itu tidak diangkat? Pak, sampah itu sampai seperti itu. Khususnya yang di samping, bukan yang di ujung ya. Yang di tengah, persis di bak airnya kumpul. Kenapa tidak diangkat? Saya Pak Kadija, saya hanya mengharapkan bahwa DLHD jangan menunggu ada masalah baru kita, tapi kalau bisa juga melihat kondisi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Abdul Haris Majid mengakui ada tumpukan sampah di Jalan Udayana, Kota ND. Kadis Lingkungan Hidup mengatakan sampah yang ada sudah bercampur dengan material bangunan, maka membutuhkan alat berat untuk mengangkut sampah tersebut. Mengangkut sampah itu kami sudah lihat. Memang sudah sampah bercampur dengan tanah, itu butuh mungkin alat berat. Jadi kami saya sudah koordinasi dengan teman-teman, hanya sekarang ini masalah anggaran kita harus siap alat berat lagi untuk angkut ini ya. Ya, kita butuh alat berat untuk menurunkan berat sekali. Kalau dapat anggaran perubahan ini kita misalnya mau rencana supaya cuma angkat itu dengan alat berat. Kami sudah campur dengan tanah-tanah dan pasir-pasir. Sisa dari bongkar-bongkar rumahnya juga dibuang di situ. Sebenarnya tidak boleh. Di hari sama-sama rumah tangga tapi masyarakat berbuang sisa bahan-bahan pun di situ. Jadilah antara sampah dengan bahan-bahan rumah. Haris Majid mengatakan lingkungan hidup sangat mengharapkan dukungan Komisi 3 DPRD ND menaikkan anggaran untuk menyewakan alat berat untuk menaikkan tumpukan material sampah yang sudah campur dengan material bangunan seperti tumpukan sampah yang ada di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore ND. Pantauan RRI di lapangan memang tumpukan sampah sudah meluap dari bak sampah dan tercecer hingga ke badan jalan sehingga menimbulkan bau busuk di lingkungan sekitar. RRI ND Rovinus Sula. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Taman Nasional Komodo dan berkaitan dengan perencanaan kenaikan harga tiket masuk TNK pada 1 Agustus mendatang, Pemkab Mabar bersama Kadis Pariwisata Provinsi NTT, Kepala TNK dan juga ahli melakukan sosialisasi penerapan daya dukung, daya tampung berbasis jasa ekosistem di TN Komodo pada Kamis 14 Juli 2022. Laporan Asti Dohu. Berdasarkan kebijakan atau MOU antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi ini dihadiri pula oleh para pelaku pariwisata. Dalam sambutannya, Kadis Pariwisata Provinsi NTT, Sony Libing, menyampaikan bahwa komodo dan habitatnya merupakan sesuatu hal yang penting untuk dijaga dan dilestarikan.
Penetapan tarif masuk Pulau Komodo, Pulau Padar, dan perairan di sekitarnya sebesar 3,75 juta rupiah telah ditetapkan pemerintah provinsi melalui hasil kajian akademik para ahli lingkungan dari IPB Bogor dan Universitas Indonesia. Tim itu diminta khusus oleh Pemprov NTT untuk mengkaji daya tampung dan daya dukung di dua pulau tersebut. Tarif yang ditetapkan ini menurutnya termasuk dalam pemenuhan amenitas dan juga digunakan untuk biaya promosi, penerimaan negara bukan pajak, serta pemasukan bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah menyampaikan visi membangun, mengapa mengambil kebijakan itu dan untuk apa. Lalu pada saat yang sama pemerintah mendengar pelaku pariwisata punya masukan-masukan. Masukan-masukan ini saya akan sampaikan kepada pimpinan saya, Bapak Gubernur, untuk dipertimbangkan begitu. Jadi kami sangat menghargai masukan dan kritik dari pelaku pariwisata. Bagi mereka yang sudah membeli paket sampai Desember, diberi dispensasi, tidak berlaku tiket 3.750 itu, tapi masih berlaku tiket lama. Berdasarkan kebijakan atau MOU antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Jadi nanti pemerintah pusat akan memberi izin kepada pemerintah provinsi untuk melaksanakan aktivitas jasa wisata di dua pulau itu. Izin yang diberikan itulah menjadi pegangan. Beberapa pelaku pariwisata dengan tegas mengatakan menolak rencana Pemprov NTT untuk menaikkan harga tiket ke Komodo dan Pulau Padar. Pater Marcel, pelaku pariwisata yang juga hadir dalam kegiatan ini, mengajukan keberatan terhadap kenaikan harga tiket masuk TNK ini dan meminta agar dipertimbangkan terkait waktu diterapkan peraturan ini, menunggu respon dari Bapak Presiden dan juga dikaji ulang bersama, serta meminta Gubernur NTT hadir ke Manggarai Barat untuk berdiskusi langsung terkait hal ini. Dosa pertama, timing. Dunia pasti merasakan resesi ekonomi, termasuk Indonesia. Lebih lagi Labuan Bajo. Lalu kita keluarkan peraturan seperti ini. Ini membunuh rakyat. Jadi sense of crisis tidak ada dengan penetapan ini. Kedua, dosa proses. Kami di Manggarai ini sangat mencintai. Kami sebut Londoleo, duduk bersama, musyawarah bersama. Tapi ini kita lewatkan. Seolah-olah dunia mau akhir sudah, akhirat. Jadi Pak Kadis, tolong sampaikan dua dosa dari Gubernur. Terkait permintaan para pelaku pariwisata, pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah daerah Manggarai Barat menerima segala kritikan, saran dan pendapat dan akan disampaikan kepada Gubernur NTT. Sementara itu, alasan Pemprov NTT menaikkan harga tiket itu hingga saat ini belum ada kajian lanjutan tentang karakteristik ekosistem termasuk jenis makanan dari hewan purba ini dan belum ada dokter spesialis untuk menangani khusus Komodo. Pemprov NTT bersama pemerintah pusat melakukan konservasi untuk menjaga ekosistem agar tetap lestari. Pemerintah melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, melakukan monitoring dan pengamanan lokasi, bekerja sama dengan berbagai stakeholder, melakukan pengolahan sampah, menata manajemen perjalanan wisata, serta akan memperoleh pendapatan baik kabupaten maupun provinsi. Dari Labuan Bajo, Astidohu melaporkan. Dalam peringatan Hari Koperasi Nasional HKN ke-75 tingkat Kabupaten Flores Timur, penjabat Bupati Flores Timur Dr. Ranus Doris Alexander Rihi MSI mengungkapkan bahwa peringatan Hari Koperasi ini menjadi permenungan dan juga refleksi karena ada banyak hal yang telah dilakukan dalam membangun koperasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Flores Timur ini. Penjabat Bupati Floti mengapresiasi Kepala Dinas Koperasi dan UKM beserta jajarannya yang tetap bersatu dalam rumah koperasi dan berkomitmen untuk memajukan koperasi walaupun dalam keadaan terbatas. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Flores Timur Ahmad Erduli SM mengungkapkan bahwa hingga di bulan Juli 2022 di Flores Timur sendiri terdapat 184 koperasi dengan rincian 83 koperasi aktif dan 102 koperasi tidak aktif. Ahmad Duli juga menjelaskan bahwa dalam pengembangan koperasi di Flores Timur ada 3 tantangan besar, yakni keterbatasan tenaga pengelola gerakan koperasi yang memahami tentang perkoperasian, kemudian kurangnya sosialisasi, edukasi, serta pendampingan yang menimbulkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan. Hari Koperasi Nasional tahun ini sendiri mengangkat tema
transformasi koperasi untuk ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, di tingkat Kabupaten Flores Timur mengusung tema dengan berkooperasi kita tingkatkan transformasi ekonomi masyarakat Flores Timur yang sejahtera dan berdaya saing. Sekian Warta Berita Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.